Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Pemerintah mewajibkan eksportir untuk menyimpan minimal 30% devisa hasil ekspor di sistem keuangan Indonesia. Kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor tersebut berlaku mulai 1 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo mewajibkan para eksportir untuk menyimpan minimal 30% devisa hasil ekspor dengan waktu paling sedikit 3 bulan dalam rekening khusus DHE sumber daya alam. Aturan ini berlaku mulai 1 Agustus 2023. Kewajiban itu diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan pengelolaan dan atau pengolahan sumber daya alam. Aturan itu menggantikan regulasi sebelumnya PP Nomor 1 Tahun 2019. Dalam Pasal 5 Ayat 1, eksportir wajib memasukkan devisa berupa DHE sumber daya alam ke dalam sistem keuangan Indonesia. Sementara di Pasal 7, mencantumkan besaran DHE sebesar 30% yang harus disimpan dalam rekening khusus tersebut. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebijakan devisa hasil ekspor yang ditahan selama 3 bulan di dalam negeri bisa mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kewajiban parkir devisa hasil ekspor sebesar 30% dan dalam waktu paling singkat 3 bulan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan atau pengolahan sumber daya alam. DHE sumber daya alam yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kemudian juga kehutanan, dan tentunya adalah perikanan. Dan berdasarkan peraturan pengusaha yang wajib menyimpan DHE adalah yang memiliki nilai ekspor pada pemberitahuan pabean ekspor minimal 250.000 dolar Amerika. Nah, jika di bawah nilai tersebut maka tidak wajib memarkir DHE-nya di perbankan. Namun bagi pengusaha yang nilai ekspornya di bawah 250.000 dolar bisa secara sukarela menempatkan DHE-nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya. Aturan ini pemirsa juga menetapkan Bank Indonesia dan OJK menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE ke dalam sistem keuangan Indonesia. Jika Bank Indonesia dan OJK menemukan ada eksportir yang nakal dan tidak mengikuti aturan DHE, maka akan dikenakan sanksi administratif. Dan di tengah penerapan kebijakan parkir DHE yang diyakini akan memberikan manfaat bagi negara, salah satunya adalah penguatan cadangan devisa. Respon berbeda pemirsa justru ditunjukkan oleh para eksportir yang cenderung cemas atas aturan ini. Dan berikut telah kami rangkum informasinya untuk Anda. Pengusaha komoditas sumber daya alam di Indonesia cemas dengan aturan devisa hasil ekspor yang baru saja diterbitkan pemerintah. Pasalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 mewajibkan para eksportir untuk menyimpan dolar atau DHE di perbankan selama 3 bulan dengan jumlah minimal 30% mulai 1 Agustus 2023. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia Hendra Sinadia mengatakan, aturan tersebut pasti akan mengganggu keuangan perusahaan. Pasalnya, uang hasil ekspor yang biasanya bisa langsung digunakan kembali untuk berbisnis harus ditahan untuk waktu lama. Meski demikian, Hendra menekankan bahwa pengusaha batubara siap untuk melaksanakan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hanya saja, APBI berharap bisa diikutsertakan dalam pembahasan aturan turunan atau teknis dari PP terkait DHE tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan aturan tersebut, nantinya para pengusaha bisa mengikuti dan tidak memberatkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya pemirsa, senada dengan yang dikemukakan oleh Asosiasi Pengusaha Batubara, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menilai aturan tersebut akan membebani perusahaan. Sebab para eksportir mau tidak mau harus menyediakan modal tambahan senilai DHE yang ditahan dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dengan kata lain, ujung-ujungnya perusahaan harus menyediakan modal kerja tambahan sebesar 30% dari DHE yang diparkir di perbankan. Ya pemirsa, meski demikian GAPKI juga sepakat untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Namun bila saat pelaksanaannya nanti dirasa memberatkan, maka pengusaha akan mengajukan revisi kepada pemerintah, terutama untuk besaran nilai yang harus ditahan.
Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyatakan bahwa APindo masih akan mendiskusikan peraturan mengenai DHE tersebut. Namun APindo menyebut akan mendukung kebijakan ini jika DHE yang disimpan di perbankan bisa sewaktu-waktu ditarik untuk modal usaha. APindo juga menyarankan agar perbankan atau dalam hal ini Bank Indonesia bisa memberikan insentif melalui tingkat suku bunga yang tinggi sehingga lebih menarik daripada menyimpan DHE di Singapura. Dan di saat yang sama, ekonomi juga melihat adanya potensi dampak kerugian bagi para eksportir. Seperti misalnya opportunity loss karena dirasa lebih menguntungkan menyimpan devisa di luar negeri. Meski demikian, ekonom melihat bahwa profitabilitas eksportir tidak akan menurun dengan adanya aturan tersebut. Sementara itu pemirsa, untuk mendukung aturan ini, Bank Indonesia pada Maret lalu telah menerbitkan time deposit falas untuk penyimpanan DHE. Nah, kira-kira bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Kita simak informasinya berikut ini. Sejak diberlakukan pada 1 Maret 2023, instrumen term deposit falas untuk menahan devisa hasil ekspor lebih lama di dalam negeri menunjukkan perkembangan yang positif dari para partisipan. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menjelaskan, positifnya perkembangan terlihat dari jumlah bank dan korporasi yang terlibat, di mana pada Maret 2023 setidaknya hanya 7 bank yang menjadi bank appointed dan 13 korporasi yang memanfaatkan instrumen ini. Jumlah banknya sudah meningkat menjadi 10 dan korporasinya sudah 26. Itu pertama, kita lihat perkembangannya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari tenornya, di awal bahkan 2-3 bulan pertama itu semua masuknya pendek. Karena mereka kan masih bingung, ini apa sih gitu kan. Jadi banyak masuknya di 1 bulan. Tapi posisi sekarang 1 Juni ini, yang 1 bulan tuh 50%, kemudian yang 3 bulan 37%, dan yang 6 bulan 13%. Jadi ini memang suatu instrumen baru yang memang butuh pemahaman baik dari sisi bank maupun korporasi. Jadi kami memang bersama-sama dengan bank juga sekarang terus mensosialisasikan kepada corporate ya khususnya. Adapun hingga saat ini, Bank Indonesia mencatat akumulasi nilai transaksi telah mencapai 1,37 miliar dolar Amerika Serikat dengan outstanding tembus 4,52 juta dolar Amerika Serikat. Meski begitu, Bank Indonesia mengakui bahwa instrumen ini butuh sosialisasi lebih lanjut. Pasalnya, masih banyak pihak yang butuh pemahaman mengenai term deposit falas. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sebenarnya pemirsa, sejak 1 Maret 2023, instrumen time deposit falas DHE memfasilitasi penempatan DHE oleh eksportir di Bank Indonesia melalui bank yang ditunjuk. BI menyebut instrumen ini bertujuan untuk mendorong serapan DHE guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan juga memperkuat perekonomian domestik. Dan terkait dengan instrumen falas, Kemenko Perekonomian mengakui saat ini banyak pengusaha yang lebih memilih untuk menyimpan devisa hasil ekspornya di Singapura karena bunga falas lebih besar dibandingkan dengan perbankan Indonesia. Meski demikian, Bank Indonesia mengklaim instrumen time deposit falas untuk DHE kini telah menunjukkan perkembangan yang positif, di mana transaksinya berhasil menyerap sekitar 1,37 miliar dolar DHE sejak awal diterbitkan dengan nilai outstanding 4,52 juta dolar. Namun Bank Indonesia menyebut bahwa penyerapannya belum maksimal lantaran instrumen time deposit falas DHE masih tergolong baru sehingga membutuhkan pemahaman yang lebih luas. Ya, pemirsa, adapun dari sisi partisipan ini tercatat terus meningkat dari sebanyak 7 bank dan 13 korporasi pada bulan Maret 2023 menjadi 10 bank dan 28 korporasi pada bulan Juli 2023. Selain itu, jangka waktu penempatan DHE juga semakin panjang. Saat ini dari sebelumnya hanya tenor jangka pendek. Kedepannya Bank Indonesia memastikan akan terus memperkaya fitur maupun juga tenor yang ada untuk time deposit falas untuk penyimpanan DHE. Dan semoga pemirsa terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menahan sebagian dari DHE eksportir yang ke luar negeri ini bisa menjadi langkah yang baik ya untuk juga meningkatkan nilai tukar dari rupiah kita dan tidak terlalu merugikan untuk para pengusaha khususnya di bidang ekspor. Semoga ada jalan tengahnya meskipun memang kebijakan ini sudah diterbitkan dan rencananya sudah akan diterapkan pada Agustus mendatang. Semoga hasil evaluasinya baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah dan juga tidak terlalu merugikan kaum pengusaha ya.
Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di IDX Versation Closing.